Ya, memang ada tren ya, tren terutama di tengah-tengah kita ini, tren bahwa memang masyarakat ingin tampil religius. Misalkan dalam bentuk pakaian atau simbol-simbol atau ucapan-ucapan ya. Bahkan lebih dari itu mungkin ya. Lebih dari itu. Misalkan ada tren misalkan para peminat umroh misalkan ngantri ya. Ini kan bagian dari tren itu ya. Ada tren semangat ya, semangat keagamaan tiba-tiba muncul begitu. Bahkan kalau saya lihat sekarang ini orang bikin status-status di medsos itu pesannya agamis ya, kutipan ayat Al-Qur'an, kutipannya adalah hadis-hadis Nabi, kutipannya adalah ucapan-ucapan dari para tokoh agama ya. Nah, ini adalah tren ya. Sekali lagi untuk mensikapi fenomena sosial semacam ini, yang harus kita gunakan adalah kacamata yang jernih, objektif, dan yang paling penting adalah positif. Kita harus mengartikan sebagai hal-hal yang positif. Bukan berarti ya ketika kita objektif, jernih, dan positif, bukan berarti kita kemudian tumpul menjadi tidak bisa menganalisa, tidak ada masukan-masukan atau nasihat-nasihat di dalamnya. Tidak, bukan itu artinya. Tentu di balik semua tren ini, di balik semua tampilan-tampilan yang kita anggap agamis ini, memang menyimpan ada banyak PR di dalamnya. Ada semacam hal-hal yang ya sebut saja dengan kalimat yang lebih ekstrim, mungkin ada hal yang perlu kita kritisi lah begitu. Tapi kritisi ini di sini bukan kemudian berhadap-hadapan atau hal tersebut kemudian salah. Kita tidak boleh mengartikannya itu. Maksud saya seperti ini. Yang namanya nasihat itu mungkin tidak ada batas ya, kepada siapa saja. Bahkan orang yang baik sekalipun mungkin masih minta nasihat. Itu dulu yang poin itu yang harus kita pegang. Memang ketika dia menjadi tampilan yang sifatnya komunal, dia baik. Ya. Tetapi kan agama ini, Islam ini kan juga tidak hanya mengurusi soal tampilan umum, tapi juga tampilan-tampilan sifatnya privasi, hal-hal yang pribadi. Bahkan ketika memperbaiki diri, memperbaiki jiwa, seperti kita berbicara dalam konteks puasa misalkan, itu kan juga ingin memperbaiki jiwa kita, memperbaiki diri kita dalam rangka kemudian ketika kita berhasil memperbaiki diri kita, ketika kita berhasil mensucikan jiwa kita, kita kemudian andil dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Kan arahnya ke situ. Jadi masalah internal ini juga memiliki hal yang penting sebelum Anda berbicara yang komunal. Personal dulu dibenahi, ini hal yang sangat serius, sangat fundamental sekali di sini. Nah, fenomena sosial ini saya melihat ada celah, ada lubang. Orang asik pada tampilan agamis, ya kan, tampilan agamis ini akhirnya membuat mereka tertidur, malah membuat hal tersebut seperti semacam angin yang membuat mereka tidur. Mereka lupa ada tugas dan kewajiban untuk membenahi dirinya. Seolah-olah tampilan agamis itu sudah final. Seolah-olah telah selesai tugas mereka. Mission complete begitu. Padahal tugas-tugas ke dalam ini jauh lebih berat ke dalam kita seperti itu. Itu catatan yang bisa kita amati dengan baik ya. Yang kedua misalkan, tren-tren agamis ini di satu sisi misalkan juga sesuatu yang harus kita kritisi misalkan kalau saya mau bicara jujur ya, kita semua harus berpikir dengan yang objektif mungkin ya. Bagaimana tiba-tiba muncul kelas menengah baru di kalangan umat Islam yang tiba-tiba orientasinya umroh lagi. Kita tidak ingin mengatakan umroh tidak baik. Siapa yang bilang umroh tidak baik? Umroh itu sebuah kebaikan. Seseorang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya untuk pergi umroh, pergi ke rumah Allah, insya Allah pahalanya berlipat ganda Allah berikan dan Allah balas. Selama orang itu niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi yang harus kita bahas bukan sisi itunya. Yang kita lihat justru adanya kecenderungan kita sebagai kelompok yang agamis, manusia yang agamis, insan yang religius, yang insan yang agamis ini lebih kepada bekerja tanpa planning begitu. Jadi sifatnya hanya untuk menyenangkan diri. Kita mengekstasi diri dengan umroh-umroh itu. Padahal tugas agama juga banyak. Agama ini juga tidak sekedar umroh saja. Misalkan Anda membantu orang yang susah, membantu orang yang putus sekolah misalkan, membantu orang yang kesusahan, itu mempunyai tempat lebih tinggi derajatnya dari umroh. Memasukkan sesuap makanan, sesuap nasi misalkan, atau sepotong roti pada perut yang lapar, jauh lebih baik, besar pahalanya ketimbang umroh. Begitu. Tapi karena kecenderungan religius ini memang tidak terbentuk dengan ilmu, ya, namanya juga tren. Jadi ada arus di situ, ada arus yang besar yang menggiring seseorang. Jadi orang yang tanpa ilmu akan tergiring. Nah, ini bedanya antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, kalau orang punya ilmu, tentunya dia mempelajari agama dengan ilmu, tentu dia tidak ikut tren. Dia tahu ilmu pengetahuan itu. Kalau seandainya dimilih, disuruh ada pilihan di hadapan dia, membantu orang yang lapar misalkan, atau umroh, bagi orang yang punya ilmu, dia akan lebih memilih menginfakkan hartanya untuk memberikan kepada orang yang lapar. Karena dia tahu bagaimana keutamaan, fadilah menolong orang yang lapar itu. Tetapi tidak bagi orang yang masuk dalam arus tren. Dia akan lebih memilih uangnya untuk umroh misalkan. Ya, ini bukan lagi mengatakan umroh itu baik atau tidak. Ini hanya kita bisa membedakan bagaimana kelompok yang dibawa oleh arus tren ini dengan orang yang memiliki karakter dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita menghadapi adalah kelompok kedua, kelompok yang terbawa arus tren ini, sehingga dia merasa dengan umroh kan baik, kan menghapuskan dosa saya, kan mendekatkan diri saya pada Allah, kan begini, selalu ada justifikasi seperti itu. Itu di sisi yang satu. Sisi yang lainnya memang menjadi satu fakta yang tidak bisa kita bantahkan. Menjamurnya perusahaan-perusahaan umroh ini, travel ini juga dibarengi dengan bisnis tanda kutip para tokoh agama. Jadi tokoh agama di sini banyak misalkan membuat travel begitu, bisnis travel gitu, sehingga ada semacam memberikan arahan-arahan pentingnya umroh misalkan, kapan umroh nih, kalau jamaahnya kapan dong umroh, ayo dong umroh, masa jalan-jalan ke Eropa terus, kira-kira begitu. Kira-kira narasi dibangun seolah-olah pilihannya adalah masa jalan-jalan ke Eropa terus, kapan dong jalan-jalan ke Baitullah, kayak gitu. Orang akan terfikir, oh ya benar juga ya, kenapa uang saya buat jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, kenapa tidak wisata religius misalkan. Ya, kalau narasi ini dibangun memang sepertinya benar ya. Nah, pilihannya dibandingannya adalah wisata ke Eropa misalkan, atau wisata religius. Tentu ketika orang itu baru sadar, baru ingat Allah, baru mulai taubat begitu, tentu dia tidak akan berpikir dua kali untuk ikut program-program seperti ini. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah kita tidak boleh membentuk masyarakat ini dalam bentuk seperti ini, karena masyarakat yang seperti ini adalah masyarakat yang kemudian tidak memiliki tanggung jawab. Karena agama juga bukan semata-mata untuk sekedar menyuruh orang melampiaskan egoisme, melampauskan keinginan-keinginan yang sifatnya personal. Tetapi agama juga menginginkan Anda membentuk masyarakat ini masyarakat yang benar, yang adil, yang makmur. Siapa saja yang punya andil dalam membentukkan masyarakat, baik terhadap kalangan bawah, membutuhkan misalkan, dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita tekankan kepada semua pihak seperti itu.